Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Guru tanya, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak. Oh ya, alhamdulillah. Mari ketua kelas Akila dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Dari ke-18 anak-anak ini semuanya berangkat ini ya. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat, tidak ada yang sakit. Selalu ditingkatkan ya untuk tetap berangkat sekolah, karena berangkat sekolah itu dapat membuat kalian mendapati banyak ilmu. Jadi kalau tidak dalam keadaan yang benar-benar butuh izin, tetap harus berangkat. Sekarang anak-anak coba lihat dalam papan LCD di tembok yang saya tampilkan. Ini ada pertanyaan yang Pak Guru sampaikan terhadap anak-anak. Apakah di sekitar rumah kalian terdapat banyak tumbuhan? Pertanyaan pertama, di sekitar rumah kalian terdapat banyak tumbuhan tidak? Ada di sekitar rumah kalian yang tidak ada tumbuhan? Rata-rata ada ya, beraneka ragam. Nah, coba lihat pertanyaan yang selanjutnya. Apakah kalian mengetahui
manusia kira-kira apa? Manfaatnya pohon, manfaatnya buah-buahan yang ada di pohon bagi kita itu apa manfaatnya? Ya, membuat sejuk, apalagi membuat udara menjadi lebih sehat, membuat asri tempat tersebut, apalagi manfaat Tuhan, membuat indah tempat tersebut, buahnya di tempat tersebut bisa dikonsumsi tidak kalau yang halal untuk dimakan? Bisa. Tentunya banyak manfaat. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah kalian mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan? Daun, apalagi dahan, akar, ranting, apalagi. Jadi kan tumbuhan itu kan tidak mungkin dia berdiri tanpa ada strukturnya. Jadi ada daun, akar, ranting, apalagi. Nanti sudah benar. Nanti kita bisa melihat di materi yang Pak Guru dari pertanyaan ini anak-anak terkait tumbuhan, insya Allah sudah mengetahui ya, karena tumbuhan adalah sesuatu yang sering kita temukan. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kalian bisa melihat di proyektor ataupun di papan tulis yang telah Pak Guru tulis. Ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai? 4. Yang pertama, dengan mengamati tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasikan 5 bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, dengan berdiskusi dan berkolaborasi di dalam kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasikan fungsi 5 bagian tumbuh. Jadi kalian nanti akan Pak Guru buat belajar kelompok, itu ya. Nomor 3, dengan mengamati mencari sendiri tumbuhan, dengan anggota kelompoknya peserta didik nanti dapat membuat laporan. Jadi bagian tumbuhan apa nanti kamu laporkan dengan kelompoknya masing-masing. 4. Dengan mengamati tumbuhan secara nyata, peserta didik dapat melihat apa itu? Fungsi bagian-bagian dari tumbuhan dengan tepat. Tuh. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai anak-anak? Ada 4. Paham ya? Coba sekarang kalian buka buku tulis dan pensilnya. Buku tulis dan pensil atau pulpoinnya. Anak-anak lihat di papan proyektor yang saya tampilkan. Ada 5 soal. Kalian kerjakan cukup menjawab A atau B atau C atau D. Jadi jawabannya saja yang kalian langsung jawab, tidak usah ditulis soalnya. Sudah siap? Lihat ke papan proyektor. Yang pertama, saya bacakan, langsung dijawab ya. Salah satu contoh sikap bijak itu sing apik dalam memanfaatkan tanaman adalah 1. A ya, menginjak rumput di taman. B, membuat tanaman yang sedang tumbuh, mencabut ya. C, tidak merawat tanaman dengan baik. D, tidak membuang nasi yang berasal dari tanaman padi. Silakan
jawab langsung, tidak usah ditampilkan jawabannya. Temanmu biar tidak mendengar ataupun tidak menulis dari jawabanmu langsung. Satu apa? Tulis satu A atau D atau C. Tuh. Kamu tidak usah menampilkan jawabanmu dengan suara yang keras. Sudah? Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan sikap mencintai lingkungan. Ya, 1. Memburu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. 2. Menanam pohon perlindang. 3. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 4. Menghemat penggunaan kertas. Manakah pernyataan yang mencintai lingkungan? A, B, C, D. Yang mana? Ya, silakan langsung dijawab. Sudah? Soal nomor 3. Salah satu ciri hewan yang kita pelihara terawat dengan baik adalah A. Bulunya bersih dan halus. B. Badannya lurus. C. Banyak kutu. D. Baunya menyengat. Dan pertanyaan selanjutnya, mayoritas penduduk kita memanfaatkan beras sebagai A. Makanan pendamping. B. Lauk. C. Sayur. D. Makanan pokok. Mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan beras sebagai apa? Makanan pendamping, lauk, sayur, atau makanan pokok. Sudah? Soal yang terakhir. Berikut ini hak kita terhadap hewan dan tumbuhan. A. Memanfaatkan secukupnya. B. Menghemat penggunaannya. C. Mengambil secara berlebihan. D. Merusak keindahannya. Nah, jawabannya apa? Sudah? Sekarang coba kita koreksi dari soal yang pertama. Soal yang benar poinnya 10 kalau benar. Kalau salah kosong. Kalau benar 10, kalau salah kosong. Nomor 1. Salah satu contoh sikap bijak dalam memanfaatkan tanaman adalah jawabannya D. Tidak membuang-buang nasi yang berasal dari tanaman padi. Ada yang salah? Nomor 1. Nomor 1 jawabannya D. Ada yang salah? Poinnya 10 kalau benar. Nomor 2. Berdasarkan pernyataan berikut, mana sikap yang mencintai lingkungan? Jawabannya C. 2 dan 4. Benar poin 10. Salah poinnya kosong. Soal nomor 3. Salah satu ciri hewan yang kita pelihara adalah A. Bulunya bersih dan halus. Nah, gitu ya.
berarti makanan pokok di. Ada yang salah? Selanjutnya pertanyaan terakhir. Berikut ini hak kita terhadap hewan dan tumbuhan. Jawabannya A. Sekarang di total poinnya. Poinnya di total. Tadi kalau benar poinnya 10, kalau salah 0. Coba acungkan siapa yang mencapai total poin 30. Udah semua berarti ya. 1, 2, 3, 4. Siapa yang total poinnya 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang total poinnya 30? Total poinnya 20. 10. Dari hasil tes ini tadi saya lihat ada yang total poinnya mencapai poin sempurna. Maka dari itu kita akan membagi kelompok. Kelompoknya saya bagi sesuai dengan tadi pencermatan yang saya gunakan dalam soal pretest ini. Tidak boleh menolak karena ini sudah menjadi ketetapan dan semuanya harus berdiskusi. Kelompok yang pertama, ketuanya adalah Aisyah. Dan nanti nilainya seperti ini ya. Terus yang poinnya 40 tadi siapa? Sama Jaki tadi ya. Jaki. Terus siapa lagi tadi? Yang dapat poin 40 tadi siapa? Ansa. Terus ini apa? Mbak Elsa. Ini kelompok 1. Terus tadi yang poinnya 30 siapa tadi? Panis sama Japa. Kelompok 3. Tadi yang memimpin adalah Is. Terus siapa lagi? Najwa. Terus yang laki-laki tadi siapa tadi yang belum tadi? Siapa? Rizan dan Ferry. Ada yang belum saya panggil? Siapa yang belum dapat kelompok? Ya, berarti ini ikut di sini ya. Siapa temannya? Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Dicari dulu. Kelompok pertama ketuanya Aisyah. Kelompok kedua ketuanya Kaima. Kelompok ketiga
soal pretest ya. Ada yang dapat 50 poin, 40 poin, 30 poin, 20 poin, bahkan hanya dapat 10 poin pun juga nah. Nah, agar pembelajaran ini lebih dapat kita pahami, kita akan belajar sekaligus praktik bersama tentang tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagian. Ya, guru akan memberikan lembar kerja siswa di masing-masing kelompok yang nanti digunakan untuk panduan belajar pada hari. Nah, ini untuk kelompoknya Kaila atau Nabila, kelompoknya Kansa atau Desa, dan yang terakhir untuk kelompoknya Rizka dan Awal. Ini dulu. Anak bisa membuka lembar kerja yang tadi saya sampaikan. Coba dibuka. Nah, sembari itu kalian lihat di papan proyektor. Pak Guru akan menyampaikan materi seputar tentang tumbuhan dan fungsinya. Jadi dilihat di papan proyektor. Yang pertama, bagian dari tumbuhan yang pertama itu apa itu di dalam proyektor yang saya sampaikan? Apa itu? Akar. Nah, tahu akar? Letaknya di mana akar? Nah, akar merupakan bagian dari tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah. Tidak mungkin akar letaknya di atas tumbuhan, pasti di bawah tumbuhan. Fungsinya apa akar itu? Menyerap air. Apalagi itu? Meletakkan dan melengkap tubuh. Apalagi sebagai ya, yang terakhir ya, Nisa. Berarti akar itu sangat penting tidak bagi tumbuhan. Tumbuhan tanpa akar bisa hidup tidak? Akar itu adalah bagian yang sangat penting. Yang kedua, struktur akar. Ada dua macam struktur akar. Apa nama itu? Struktur yang di bagian luar sama struktur yang di bagian. Nah, struktur yang bagian luar itu dilihat rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air di dalam tanah. Itu strukturnya luas. Yang kedua, ujung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Jadi ada dua struktur di bagian luar. Ada berapa tadi? Dua. Yang ketiga, yang selanjutnya untuk struktur bagian dalam ada berapa jenis itu? Struktur bagian dalam ada berapa jenis itu? 4. Yang pertama ada epi. Epi apa itu? Epidermis. Yang kedua cortex. Yang keempat endodermis. Yang terakhir silinder. Jadi struktur akar itu ada dua, luar dan dalam. Selanjutnya, lagi dulu. Struktur tumbuhan selanjutnya setelah akar apa? Batang. Tadi siapa yang menjawab batang di pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal? Batang. Ngerti batang? Batang itu biasanya letaknya di mana? Batang. Batang merupakan organ tempat lintasan
Tiga. Yang pertama, menyalurkan air dan darah mineral dari akar menuju daun. Yang kedua apa itu? Menyalurkan apa itu? Melakukan pengembangan satu fotosintetik dari daun ke seluruh bagian tubuh lainnya. Nah, yang ketiga, tempat meletakkannya daun, bunga, dan jadi ada akar, ada batang, ada apa lagi? Coba kita lihat. Nah, ini strukturnya batang. Nanti anak-anak bisa baca di apa itu lembar buku yang tadi saya telah sampaikan. Nanti sembari dibaca ya. Ya. Setelah batang ada apa ini? Kalau wujud daun anak-anak tahu. Daun. Letaknya di mana daun itu? Di atas, tengah, atau di bawah? Daun itu bisa dikatakan rambutnya dari tanaman. Nah, daun merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Fungsinya ada dua. Apa itu? Tempat apa itu? Fotosintesis. Yang kedua, pemekaran. Jadi, coba kamu lihat tanaman tanpa daun, segar atau tidak? Tanaman ada daun, tempat tersebut menjadi segar atau tidak? Jadi fungsi daun itu sangatlah berpengaruh pada kita. Nah, ini wujud gambar dari daun. Nah, strukturnya daun anak nanti bisa sembari dibaca pada buku yang tadi Pak Guru sampaikan. Nah, yang selanjutnya bunga. Setiap tanaman pasti memiliki bunga. Jadi wujud bunga itu tidak hanya bunga yang sering kita temui harum dan sebagainya. Setiap tanaman pasti memiliki bunga. Nah, itu bunga. Gambar dari bunga adalah seperti itu. Ya. Nah, ini yang selanjutnya struktur dari tumbuh-tumbuhan adalah adanya buah padi, tanaman padi. Apa buahnya? Ya, beras. Ya, beras. Tanaman jagung buahnya apa? Jagung. Tanaman jeruk buahnya apa? Jeruk. Jadi setiap tanaman pasti memiliki buah. Memiliki bunga, memiliki buah. Itu ya. Aceh tanamannya kalau sudah besar pasti memiliki buah yang bisa kita nikmati. Pohon rambutan, mangga itu bisa kita nikmati tidak? Bisa. Nah, fungsinya buah adalah di dalamnya terdapat biji berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Itu buah. Dan buah bisa kita konsumsi. Tentunya karena kita Islam konsumsilah buah-buahan, tanaman yang halal. Nah, ini biji. Sebelum ada tanaman, pasti untuk memunculkan itu butuh yang namanya apa? Biji. Nah, winih atau biji sebagai apa itu namanya? Alat untuk bisa memperkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini biji penting. Nah, coba lihat video dalam tampilan yang saya sampaikan ini. Ya. Ini video Pak Guru saya ambil langsung dari media sosial yang bernama
Yuk. Ini ruang belajar. Oke, dilihat bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, dilihat. Nah, yang pertama ada apa tadi? Tempat fotosintesis, bakal tumbuhan baru, alam perkembangan biakan tumbuhan, menyerap air dan zat air. Ini akar, ini batang, ini daun. Nah, bisa dilihat. Mana wujud akar? Ini. Mana wujud batang? Nah, ini tubuhnya di batang namanya. Di batang. Ini namanya batang. Terus daun mana daun? Nah, ini karena ini gambar anak-anak kalau wujud daun pasti seperti ini. Mana bunga? Nah, ini tiap pohon pasti memiliki bunga. Mana buah? Dan di dalam buah pasti ada biji. Yang mana biji itu bisa ditandur lagi. Paham? Jadi ada berapa bagian tubuh tumbuhan tadi, ada berapa jumlahnya? Lihat itu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Sekarang masing-masing kelompok nanti ada tugas dari Pak Guru dan anak-anak perwakilan dari kelompok nanti mempresentasikan. Siap? Anak-anak, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang kita akan praktek masing-masing kelompok mencari tumbuhan di lingkungan sekitar sekolah kita. Anak-anak tampilkan mana struktur bagian akar, mana batang, mana daun, sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Siap ya? Ya, semuanya sudah mencari di lingkungan sekitar? Namanya sudah dapat? Sudah. Terus sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing? Perwakilan kelompok sudah siap untuk mempresentasikan? Ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa, sudah bisa? Nanti sembari kalian bisa melihat di papan proyektor. Ya, kelompok pertama coba disampaikan Kaisa sama ya Mas apa? Ya. Coba sekarang saya tanya hasil diskusinya. Mana yang disebut dengan akar? Oh ya. Oh, mana yang disebut dengan batang? Tahu. Mana yang disebut dengan daun? Ya, sudah tahu. Tadi sudah diskusi ya. Mana yang kamu tahu tentang bunga? Ya, biji bunganya mana? Ya, buahnya belum kelihatan ya karena masih kecil ya. Kelompok satu ternyata sudah paham, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok dua perwakilan lewat sini, Kaila dan Akila lewat sini. Yang pertama, mana wujud dari akar?
biji. Nah, buahnya belum kelihatan. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok 3 diwakili Awaluna dan Rizka. Ya sini. Ternyata sudah apa itu? Apa sudah kapnya? Ayo, ini hasil diskusinya. Jangan. Ya, ini kelompok 3. Coba mana yang disebut dengan akar? Akar. Nah, batang. Daun. Bunga. Belum keluar bunganya. Buah. Ya, belum biji. Ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti rata-rata anak-anak sudah memahami ya dan yang disampaikan dan praktek hari ini anak-anak sudah paham ya. Nah, yang belum melengkapi tadi bunganya belum diketahui, belum ada. Nanti di rumah bisa cari untuk kelompok 3 ya. Kelompok 1 dan 2 tadi sudah mencari. Sekarang anak-anak apa itu namanya? Buka buku yang tadi kalian gunakan untuk mengerjakan 5 soal tadi. Jadi tanam-tanaman itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Jadi kita tidak boleh merusaknya. Ya, sebelum kita akhiri ada soal 5 saja. Coba kerjakan. Saya bacakan. Kalian tinggal mengerjakan A, B, C, D-nya saja. Ayo, Ihsan. 1. Yang bukan merupakan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan di rumah adalah merawat, yang bukan ya, menyirami, memberikan pupuk, membiarkan. Nah, jawabannya yang mana? Sudah? Yang selanjutnya, yang bukan merupakan sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan, merawat, memberi makanan. Ini yang bukan ya, melestarikan, memanfaatkannya secara berlebihan. Nah, soal nomor 3. Salah satu bentuk cinta lingkungan yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Nah, berikut manfaat menjaga kebersihan di sekitar kita, kecuali lingkungan bersih, terhindar dari banjir, udara menjadi segar, keamanan lingkungan terjaga. Nah, mana? Ya. Sekarang terakhir yang selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok kecuali makanan pokok itu makanan utama: kapas, padi, singkong, sagu. Nah, kecuali ya yang menjadi makanan sehari-hari kita. Apakah kapas sehari-hari kamu makan, padi, singkong atau sagu? Selanjutnya yang terakhir, kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan, tetapi tidak semua orang sadar akan hal itu. Salah satu contoh akibat tidak peduli yaitu banjir. Disebabkan oleh apa banjir itu? Resapan air, erosi, abrasi, sampah dibuang di sungai. Sudah? Sekarang kita jawab. Nomor 1, jawabannya yang bukan. Berarti D. Benar, poin 10. Nomor 2, yang
anak-anak menjaga kebersihan lingkungan kecuali ya. C ya. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan makanan kecuali A. Kapas lima. Selanjutnya dan terakhir jawabannya D. Sekarang di total poinnya setelah pembelajaran yang tadi saya sampaikan, apakah kalian setuju? Adakah yang mendapatkan nilai total 50? Total 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ternyata setelah saya jelaskan ya 10 menjadi bertambah bisa. Total nilai mendapat 40. Masih ada yang dapat total 40 ya. Total nilai 30. Masih ada 20. 10. Ya. Berarti dari soal yang pertama dengan soal yang terakhir ada peningkatan anak-anak terkait materi yang Pak Guru sampaikan. Sikap kita terhadap kebutuhan harus selalu bisa menjaga dan merawatnya. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Materi terbaru dilihat nanti modulnya. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan yang selanjutnya. Dengan praktek ini semoga nanti anak-anak bisa lebih